rekan-rekan sekalian, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan sore hari ini ya kurang lebih partisipan kita 17 peserta. Saya yakin di sini tidak semuanya dari Jambi, ada dari berbagai daerah, ada dari Kalimantan Barat, saya lihat tadi lambai tangan, ada dari Jogja, ada dari Solo, ada dari beberapa daerah yang menurut saya tidak semuanya dari Jambi. Inilah keuntungan kita sebenarnya melakukan sharing secara online. Jadi tidak terbatas oleh tempat, waktu, kita bisa sharing bersama-sama terkait dengan situasi yang sedang berkembang di sekitar kita dan apa yang seharusnya kita kita lakukan sebagai bagian dari komunitas yang tidak terpisah dengan yang lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, situasi saat ini kita paham bersama bahwa perkembangannya sudah sedemikian rupa yang terjadi di beberapa daerah, termasuk di tempat saya sekarang ini di Tangerang. Saya sekarang duduk di Tangerang, itu sudah mengalami pembatasan dengan skala besar. Sebelumnya Jakarta sudah mengikuti dan saya memperhatikan beberapa provinsi atau kota yang lain juga sudah menerapkan hal tersebut. Nah, ini adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menekan pertumbuhan penyebaran COVID-19 ini. Nah, pastinya sebagai generasi muda kita diminta untuk menjadi bagian pelopor dalam mensukseskan program yang dicanangkan pemerintah tersebut. Kita tahu bersama bahwa berbagai macam pertimbangan pasti sudah dilewati oleh negara kita sehingga kemudian memilih pembatasan skala besar. Plus minus pasti ada di sana. Setiap kebijakan pada prinsipnya kami berpikir bahwa setiap kebijakan pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif atau pasti memiliki kelemahan dari setiap kebijakan yang diambil. Akan tetapi yang perlu kita yakini bahwa kebijakan yang diambil oleh negara terkait dengan pembatasan berskala besar ini adalah telah melewati pertimbangan yang baik, pertimbangan yang matang, sehingga diharapkan ini menjadi sebuah kebijakan yang tepat untuk kita semua. Nah, rekan-rekan sekalian, walaupun pemerintah saat ini sudah menerapkan pembatasan berskala besar, kemudian di beberapa daerah, di Jambi mungkin masih pada tahapan himbauan dari pemerintah untuk menjaga jarak sosial, kemudian menjaga kedekatan fisik dengan satu yang lain, tapi faktanya di lapangan masih saja banyak masyarakat kita, warga masyarakat kita yang tidak mematuhi himbauan pemerintah tersebut. Fenomena ini sebenarnya terjadi dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, menurut analisa yang kami kembangkan, yang pertama, pola pertama masyarakat memang tidak teredukasi dengan baik. Masyarakat tidak teredukasi dengan baik bahwa COVID ini bisa cepat sekali penyebarannya, dan penyebaran utamanya adalah adanya kontak fisik antara korban atau pasien dengan orang yang sehat. Nah, ini perlu menjadi catatan penting untuk dipahami bersama. Jadi masyarakat kita itu masih banyak yang belum paham akan hal tersebut. Jadi faktornya adalah faktor ketidaktahuan. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Jadi banyak dari masyarakat kita yang mau tidak mau harus tetap beraktivitas di luar dan berinteraksi dengan banyak orang karena kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dan kehidupannya. Nah, misalnya kita lihat masih banyak sekali toko-toko yang masih terbuka, masih banyak sekali pusat-pusat ekonomi yang terbuka, dan kecenderungannya kalau kita amati mereka seperti tidak aware dengan bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Nah, ini faktor yang kedua. Nah, faktor yang ketiga ini saya yakin ini tidak banyak, adalah mereka tahu bukan karena kebutuhan ekonomi tapi karena memang tidak peduli gitu.
Contoh misalnya begini, kemarin informasi yang kita terima bahwa tempat-tempat hangout anak muda biasa untuk modifikasi kendaraan itu ternyata jumlahnya masih sangat tinggi. Jadi modifikasi kendaraan ternyata sangat tinggi sekali gitu. Bengkel-bengkel ramai sekali, bukan bengkel-bengkel misalnya untuk memperbaiki motor yang rusak ya, tapi untuk modifikasi itu masih sangat banyak sekali. Ini menunjukkan bisa jadi bukan karena tidak tahu atau mungkin karena memang benar-benar tidak tahu, tapi kalau melihat faktanya yang banyak bergerombol di situ adalah anak muda yang pasti mengenyam sosial media, kita tidak yakin mereka tidak paham. Ya. Kita yakin tidak paham. Jadi kita berkeyakinan bahwa hampir semua orang yang sudah mengakses media sosial itu bisa dipastikan sudah menerima informasi yang cukup terkait dengan COVID-19 ini. Nah, jadi dari tiga komponen atau tiga kelompok masyarakat tadi itu. Nah, apa peran yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Nah, kita saat ini yang menjadi generasi muda, hampir sebagian besarnya adalah generasi terdidik. Kelas pendidikan kita minimal, saya yakin yang sedang berada dalam forum ini itu minimal sedang mengenyam pendidikan strata 1. Strata 1 mungkin sudah lulus dari S1, atau mungkin ada yang sudah bekerja. Nah, kita menjadi lokomotif di lingkungan masyarakat kita untuk memberi pemahaman yang cukup, dan kita harus menjadi contoh pada masyarakat kita bahwa bagaimana seharusnya kita bersikap pada situasi COVID-19 ini. Kita bisa tunjukkan, pertama, apakah kita dalam keseharian berinteraksi dengan teman sudah aware bahwa penyebaran COVID itu bisa terjadi dengan kontak fisik antara kita dengan teman kita. Jangan-jangan kita tahu tapi kita tidak peduli. Apakah kita sudah bersama-sama menuruti imbauan pemerintah untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain? Nah, sampai di situ dulu. Nah, kita sendiri jangan sampai kita yang ingin mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk berperilaku yang seharusnya yang dianjurkan oleh pemerintah, tapi kita sendiri tidak menerapkannya. Kita sendiri cuek dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Selalu ada alibi seperti ini. Saya tidak perlu menggunakan masker karena saya merasa sehat. Nah, begini, rekan-rekan sekalian, tidak ada yang menjamin kita ini tidak sedang menderita atau terkena wabah COVID-19. Tidak ada yang menjamin. Yang menjaminnya paling kalau kita sudah tes bahwa terbukti kita tidak mengalami COVID-19 atau tidak terjangkiti COVID tersebut. Tapi kalau selama kita belum ada tes, semua kita paling tidak aware bahwa kita ini berpotensi untuk membawa wabah itu kepada orang lain. Kalau masih dengan kita seperti ini yang masih muda, daya imun tubuh kita masih kuat, mungkin walaupun kita mengalami terjangkiti COVID ini, tapi tidak memberikan gambaran apa-apa, mungkin yang hanya batuk-batuk ringan, atau bahkan mungkin tidak memberikan gejala. Tapi begitu kita menyebarkan kepada orang tua kita, orang yang rentan, orang yang punya penyakit bawaan, nah ini yang berbahaya. Nah, selama awareness kita, kesadaran kita masih sangat rendah terkait dengan bahaya penyebaran wabah COVID ini, maka selama itu pula kita akan sulit sekali keluar dari situasi ini. Saya yakin kita semua pengen seperti hari-hari biasanya. Seperti hari-hari biasanya bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa jalan-jalan ke kampus, bisa belajar bersama dengan teman-teman, hangout dengan teman-teman. Tapi selama penyebaran COVID ini belum berhenti, maka kita masih akan kesulitan untuk mewujudkan itu. Nah, siapa yang bisa mempercepat proses recovery, pengembalian ke situasi sebelum COVID ini tersebar? Kita semua. Nah, generasi muda inilah sebagai lokomotif penggerak dari komunitas di sekeliling kita, sehingga kita semua bisa menerapkan segala himbauan yang diberikan oleh pemerintah.
mulai dari social distancing, menjaga jarak sosial, physical distancing, menjaga jarak fisik, menggunakan masker, ya. Ketika keluar rumah harus menggunakan masker, pulang ke rumah harus ganti baju, cuci tangan, dan kemudian tidak langsung berinteraksi dengan orang lain sebelum mandi. Siapa yang kemudian bisa menjadi lokomotif kalau bukan kita semua? Nah, kitalah yang kemudian menjadi agen dari penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat kita. Beberapa reason keagamaan yang seringkali diungkapkan oleh orang yang terdengarnya itu sangat religius tapi sebenarnya menyesatkan. Contoh, bahwa kita sakit itu Tuhan yang menentukan, kita mati itu Tuhan yang menentukan. Nah, nampaknya soleh itu, nampaknya soleh tapi sebenarnya menyesatkan. Kenapa? Karena betul Tuhan yang menentukan kapan kita harus sakit, kapan kita harus sehat, tetapi Allah memberikan, Tuhan memberikan privilege kepada kita untuk berusaha semaksimum mungkin. Maka pemerintah kita, Majelis Ulama juga menganjurkan kita menjalankan protokol-protokol di dalam situasi COVID ini. Beberapa daerah mungkin tidak begitu terdampak serius, ya, tidak begitu terdampak serius. Saya tidak tahu di Nipah Panjang, ya, Dinda, Habib, ya, saya tidak tahu apakah di sana sudah ada pasien. Akan tetapi kita tidak bisa tahu apakah memang benar-benar di sana tidak ada yang terjangkit atau tidak. Kita betul-betul tidak bisa tahu. Kecuali memang terjadi pembatasan interaksi antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, kita bisa tahu bahwa di dalam kabupaten ini benar-benar tidak ada yang terjangkiti karena tidak ada yang keluar kabupaten. Tapi kalau misalnya masih dari provinsi dari kota Jambi kemudian ke daerah lain, itu masih dimungkinkan siapapun kita itu membawa wabah penyakit tersebut. Oleh sebab itu yang terdekat adalah ibadah Ramadan. Nah, ibadah Ramadan kalau di daerah-daerah yang sudah dianjurkan untuk tidak beribadah di masjid, sedemikian rupa kita harus mematuhinya. Kemudian sebentar lagi akan Lebaran, ya, Idul Fitri. Kita semua yang berada di jauh, saya seharusnya pulang mudik ke Jambi, tapi kemudian tidak bisa karena situasinya himbauan pemerintah untuk tidak mudik. Saya kemudian harus mematuhi itu. Seharusnya saya pulang ke Makassar setiap Lebaran ke kampung halaman saya, juga tidak saya lakukan karena saya patuh kepada pemerintah untuk menjaga jangan sampai saya menjadi spreader, saya membawa wabah ini tanpa saya ketahui, mungkin di jalan ataupun sekarang sedang terjangkiti, saya tidak tahu, dan kemudian ketika pulang ke daerah saya bisa menjadi pembawa dari wabah tersebut. Nah, mari kita patuhi bersama dengan berbagai macam himbauan yang diberikan oleh pemerintah dengan kapasitas kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terlibat aktif dalam kesukarelawanan. Nah, kita punya jejaring komunitas, kita punya resources, jejaring, kita punya tenaga yang cukup, seberapa mampu kita memberikan sumbangsi pada masyarakat kita yang terdampak langsung oleh wabah ini. Ada banyak sekali karyawan-karyawan perkantoran swasta yang kemudian harus di-PHK dikarenakan wabah COVID ini. Ada banyak sekali ojek kita tidak bisa mencari nafkah lagi dikarenakan wabah ini. Orang-orang yang jualan di pinggir jalan, kaki lima yang tidak bisa lagi berjualan karena wabah ini. Disinilah kesukarelawanan kita dituntut, apa yang harus kita perbuat, atau langkah-langkah apa yang secara bersama-sama bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat kita.